Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini 31 Desember 2020 adalah hari terakhir untuk tahun 2020, di mana segera kita akan tinggalkan, segera kita akan tutup dan akan memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Sebelum kita tinggalkan tahun 2020 ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, perlu kita ingat kembali bahwa sesungguhnya 1 Januari 2020 Allah Tuhan kita yang kepadanya kita percaya adalah Tuhan yang sudah beserta dengan saya dan saudara semuanya. Dan pada saat ini 31 Desember 2020, Tuhan pun juga ada menyertai kita semua. Walau harus kita akui tahun 2020 adalah merupakan tahun yang penuh dengan pergumulan-pergumulan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semenjak awal Maret 2020 bangsa kita dilanda oleh pandemi COVID-19. COVID-19 telah mengubah segala sesuatu begitu cepat dalam kesehatan secara utama. Manusia merasa ketakutan, kegelisahan di mana-mana, kekhawatiran terjadi, dan kebingungan pun juga dialami oleh masyarakat pada umumnya. Bukan saja masalah-masalah yang berkaitan kesehatan, tetapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Intinya ada pergumulan, ada tantangan, ada sakit, ada air mata, ada segudang persoalan-persoalan yang belum terselesaikan sedemikian rupa. Tetapi dalam waktu yang sama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang juga dilimpahkan dalam kehidupan kita. Melewati hari demi hari, buktinya kita diberi kekuatan, kita diberi kemenangan, kita diberi damai sejahtera, kita juga diberi pertolongan, kesembuhan tatkala kita sakit, dan banyak hal yang kita juga terima dalam bentuk-bentuk berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita sekalian. Dalam segala sesuatu yang kita alami, Allah tidak pernah kehilangan kendali. Semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Alkitab mengatakan Ebenezer, sampai di sini Allah sudah menolong kita. Dan beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami hamba-hambamu bersama dengan umat ketebusan darahmu dari Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Kelakah bersyukur karena sampai pada detik malam hari ini Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang memberikan segala yang terbaik dari sorga dalam kehidupan kami.
Sehingga oleh berkat anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh melewati dan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Kami rindu Tuhan, jiwa kami disirami oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, keluarga kami disirami oleh kebenaran firman-Mu, dibekali lagi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar semakin kokoh, semakin teguh dalam mengikut Engkau di tahun 2021. Secara manusia kami tidak tahu bakal apa yang kami hadapi. Apakah lebih berat atau lebih ringan dari tahun 2020? Kami tidak tahu sama sekali. Apakah persoalan-persoalan yang kami hadapi akan semakin bertambah rumit atau sebaliknya bertambah ringan dan banyak hal yang Tuhan akan nyatakan. Namun satu hal yang kami mau yakini, bahwa Tuhan yang kepadamu kami percaya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Amen. Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami. Amen. Engkau Tuhan yang akan terus menyatakan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Amen. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami rindu mendengarkan firman-Mu, menjadi bekal rohani kami, menjadi tuntunan bagi kami memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, berkati kami dari awal hingga pada penyampaian firman, akhir penyampaian firman-Mu. Dan kami semua dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan. Dan saya akan membacakan kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-12. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 12, saya akan baca ulang. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 12 ini memberikan satu penegasan kepada kita, memberikan satu peneguhan kembali kepada saya dan saudara sekalian, bahwa dikatakan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Artinya tidak ada satu hari yang luput dari pengawasan Tuhan. Dalam hal ini, kalau kita flashback kembali dari 1 Januari 2020 dan sampai hari ke-360
di mana hari ini 31 Desember 2020. Saudara-saudara, hari demi hari Allah mengawasinya. Ya. Minggu lepas minggu Tuhan mengawasinya. Bulan lepas bulan Tuhan mengawasinya. Dan lebih jauh lagi, tahun demi tahun Tuhan pun juga akan mengawasinya. Nah, oleh sebab itu, apa yang sedang kita alami, baik dalam konteks sebagai bangsa dan negara, di mana bangsa kita sedang mengalami masa pandemi sejak awal tahun ini, dan masa pandemi COVID-19, saudara-saudara, telah mendatangkan satu akibat-akibat yang luar biasa. Dari segi kesehatan, kita semua sungguh-sungguh disadarkan bahwa sudah banyak korban yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sudah ribuan yang sudah meninggal. Dan tentu ini semua mendatangkan kesusahan, duka cita. Dalam konteks ekonomi, banyak kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi bisa melanjutkan operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Dan banyak hal lagi kalau mau diuraikan sedemikian rupa. Namun sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada satu hari itu di luar kendali daripada Tuhan. Semua itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Nah, kalau itu ada di dalam pengawasan Tuhan, kenapa Tuhan sepertinya mengizinkan semuanya ini terjadi? Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi, seolah-olah Tuhan tidak adil. Saudara-saudara, tentu kita sebagai manusia akan berpikir sedemikian. Tetapi ketika kita kembali kepada Alkitab, kepada kedaulatan Tuhan, maka Tuhanlah yang mengetahui kenapa semuanya itu harus terjadi. Tetapi sekali lagi, Allah yang kepadanya kita percaya adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dia yang memelihara kita, Dia yang menjamin perlindungan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, dalam poin yang pertama ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengawasi, tetapi juga Tuhan yang senantiasa memelihara seluruh kehidupan umat Tuhan. Yang taat kepadanya pastilah akan mengalami pemeliharaan Tuhan sesuai dengan janjinya kepada kita semuanya. Kemudian di dalam memasuki tahun baru 1 Januari 2021, kita semua bercita-cita agar tahun 2021 yang akan datang ini tahun yang lebih baik. Tahun di mana kita boleh mengalami pertolongan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Terlebih pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Nah, tetapi satu hal saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa kita pun juga perlu memikirkan sesuatu yang lebih lagi untuk kemajuan rohani kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita dalam kitab Amos pasalnya yang kelima. Saya akan baca ayat 4, ayat 6, kemudian ayat 14 dan 15. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Saya lanjutkan ayat 14 dan ayat 15. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saudara-saudara, Nabi Amos menyampaikan kepada sisa umat Israel, saudara-saudara, apabila mereka ingin diselamatkan, diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, maka secara rohani Tuhan mengingatkan agar mereka meninggalkan dosa-dosanya, agar mereka meninggalkan ketidakpedulian mereka akan Tuhan, agar mereka meninggalkan segala bentuk-bentuk keacuhan mereka terhadap Tuhan, supaya mereka beroleh hidup. Saudara-saudara, kita semua merindukan di tahun 2021 nanti ada hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam bidang-bidang yang lain. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kita mau merindukan Tuhan memberkati, memberikan kehidupan, memberikan hal-hal yang baik dan indah, ya, saudara-saudara, maka Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau punya masalah, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Ketika engkau ada di dalam keberkatan, tetaplah cari Tuhan, karena itulah sumber kebahagiaan dan keselamatan setiap saya dan saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah dua hal ini boleh membekali setiap kehidupan saya dan saudara dalam mengakhiri tahun 2020 dengan segala macam pergumulan-pergumulan yang kita lewati selama ini, dan memasuki tahun baru 2021. Mari kita perhatikan yang pertama, tanamkan dan camkan bahwa Tuhan Allah yang kepadanya kita percaya adalah Tuhan yang mengawasi setiap kehidupan saya dan saudara, dari awal tahun sampai akhir tahun kelak nanti. Yang kedua, carilah Tuhan, maka dikatakan kamu akan hidup. Saudara-saudara, ini nasihat Tuhan. Inilah renungan yang dapat kita renungkan pada kesempatan malam hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita merasakan sampai hari ini. Oleh sebab itu kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini, saudara. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku
pujian ini. Tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tiada yang tak mungkin bila Kau bersamaku. Perkara besar pun terjadi.
sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Berikan kelegaan kepada jiwa kami Tuhan. Berikan kepastian kepada kami Tuhan, bahwa bagi setiap orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Karena Kau berjanji untuk memulihkan. Hari ini kami mau doakan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak kami yang sakit Tuhan. Apapun yang dialami, sakit penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu dan mungkin anak-anak kami hari ini Tuhan, berikan kelegaan dan kesembuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beban-beban pergumulan ekonomi Tuhan, Engkau Allah yang menolong umat-Mu, yang membela umat-Mu Tuhan. Dan janji-Mu Engkau genapkan bagi setiap kami Tuhan, bahwa Engkau berjanji memelihara kami hari lepas hari. Awal tahun sampai akhir Engkau tahun, melakukannya buat kami semua. Engkau yang menyertai kami. Ada beban-beban yang lain, pergumulan yang lain, pergumulan keluarga mungkin. Di akhir tahun ini, kami mau letakkan semua beban berat kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau melepaskan beban itu di bawah kaki salib-Mu. Dan Engkau memberikan kami kelegaan Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Berikan jiwa kami glory Tuhan. Terlebih Engkau mengajari kami untuk kami tetap percaya, beriman kepada Tuhan, bahwa semuanya yang kami alami itu mendatangkan kebaikan buat kami. Pimpin kami melewati, memasuki tahun 2021. Pimpin kami, pimpin keluarga kami, pimpin keluarga besar GUP Kelakah, pimpin bahkan setiap orang yang mendengarkan, mengikuti Tuhan ibadah online ini. Kami semua diberkati dan kami boleh nyata mengalami pimpinan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Puji Tuhan. Engkau baik. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman-Nya kembali tadi sudah menguatkan kita. Pujian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Dia semuanya menjadi mungkin. Dan bagi orang percaya pun juga segala sesuatu menjadi mungkin. Mari kita mempercayakan seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita semua telah ditolong oleh Tuhan mengakhiri tahun 2020 dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kita yakin semua ini karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri banyak hal yang begitu menyulitkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi dalam waktu yang sama, kita juga mengakui ada banyak hal yang luar biasa yang mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan nyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Dan oleh anugerah dan pertolongan Tuhan juga, kita boleh memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2021. Tuhan yang mengawasi sejak awal tahun sampai juga nanti akhir tahun. Mari kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita mencari Tuhan selama waktu masih Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa penyerahan kami kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan. Kami mau menyongsong tahun baru bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menggembalakan umat-Mu, Tuhan yang menggembalakan keluarga-keluarga jemaat-jemaat-Mu, dan Tuhan pun juga yang menguasai dan memberkati seluruh usaha pekerjaan, cita-cita, doa-doa, dan pelayanan kami di Gereja Utusan Pantekosta di Kelaka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Kami mau bersukacita dan kami mau bersyukur di dalam Tuhan yang mengawasi seluruh hidup kami dari awal tahun sampai akhir tahun nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sudah mengkawal, mengawasi, menyertai hidup kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita dengan bersyukur mengarahkan seluruh hati kita kepada Tuhan, dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa di sorga, kemurahan, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan, Putranya yang tunggal, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya boleh menyertai saudara mulai dari 1 Januari 2021 sampai nanti akhir tahun 2021 kelak. Tuhan yang terus menjagai dan memberkati dan terus mengawasi seluruh kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa syukur kami dan penyerahan kami kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Umatnya yang percaya katakan bersama, amin.